di dalam persepsi mengenai istilah-istilah dalam agama Islam itu dibuat pada zaman ya keempat Hijri. Jadi sampai sekarang sudah 1000 tahun, di mana pengetahuan waktu itu belum dilengkapi dengan pengetahuan modern sekarang ini. Tidak ada dukungan ilmu pengetahuan dan sains dan teknologi. Jadi semuanya itu hanya persepsi pribadi masing-masing, sehingga kita uji kebenarannya ternyata ya menjadi berbeda. Pengen tahu salah satu yang paling populer di setiap masjid, kalau khotbah itu tidak pernah beranjak istilahnya pesan takwa. Ini masjidnya masjid takwa, nggak tahu ngerti nggak maknanya takwa nih. Nah itu dosananya. Nama mah takwa tapi nggak tahu mana takwa. Begitu dibuka kitabnya, apa definisi takwa? Al-imtithalu li awamirihi wal ijtinabu an nawahihi. Melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Betul begitu? Saya mau nanya yang hadir di sini, ada nggak yang sanggup melaksanakan segala perintah Allah dan sanggup menjauhi segala larangan Allah? Ada nggak? Ya bakal angkat jangan ngomong. Kita membicarakan sesuatu yang nggak ada. Nah, itulah makanya ketika kita kembali menguji kebenaran satu istilah di lapangan, ternyata kata takwa itu sudah dijelaskan oleh Allah lebih jelas daripada definisi yang dibikin oleh para ulama itu. Kapan itu? Di surat pertama setelah Fatihah, surat Al-Baqarah, di ayat pertama sampai ayat 5 itu Allah menjelaskan tentang takwa. Ya. Apa sih takwa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu orang-orang yang beriman kepada, nah lagi-lagi terminologi ya, gaib itu apa? Di dalam kitab tafsirnya gaib itu seperti malaikat, seperti jin, seperti apa lagi? Surga, seperti neraka. Saya mau nanya, ketika bapak-bapak masuk surga, kelihatan nggak surga? Ya berarti bukan gaib dong. Yang masuk neraka nanti ngeliat kan nerakanya. Ketika bapak-bapak dapat bidadari, kelihatan nggak bidadarinya? Ya berarti bukan gaib dong. Jibril gaib bukan? Nabi Muhammad sedang duduk, malaikat Jibril datang, lututnya nempel ke lutut Nabi, lalu menanyakan mal iman, mal Islam, mal ihsan, kan gitu. Lalu Sayyidina Umar berkata, siapa tadi itu? Orang bertanya tapi menjawabnya membetulkan juga. Oh itu tadi Jibril. Jadi Jibril kelihatan enggak? Jadi gaib bukan? Malah yang gaib ini sholat. Siapa yang pernah melihat sholat? Ya kan? Yang saya lihat itu orang yang sedang melakukan sholat. Tapi sholatnya kelihatan enggak? Nah berarti kegaiban ini adalah konsep-konsep yang tidak bisa kelihatan mata. Nah jadi yang minabil ghaib itu siapa? Orang-orang yang punya visi dan misi, orang yang punya platform, orang punya gagasan, yang punya cita-cita. Itulah orang-orang yang beriman kepada kegaiban semacam itu, yang hidupnya punya konsep. Wa yuqimuna sholata, dan orang yang bisa berkomunikasi secara produktif dan intensif dengan komunitasnya. Bayangkan sehari 5 kali bertemu dengan tetangga kanan kiri per RW, seminggu sekali rapat mingguan, betul nggak? Hari apa tuh? Hari Jumat ya, itu kan rapat mingguan. Orang perempuan nggak usah rapat, betul nggak? Anak kecil nggak usah rapat. Orang yang sakit nggak usah rapat, yang nungguin orang sakit juga nggak usah rapat. Tamu yang datang dari kota lain nggak usah rapat. Yang rapat siapa? Penduduk desa itu.
Nah, mana buktinya rapat? Dikasih pengarahan. Berapa kali pengarahannya? 2 kali. Pertama menyampaikan laporan pembangunan minggu yang lalu. Kemudian pidato yang keduanya menyampaikan program pembangunan minggu yang akan datang. Lalu setiap tahun sekali ada rapat tahunan namanya. Dan 2 kali malah, Idul Fitri dan Idul Adha. Idul Fitri secara nasional, Idul Adha secara internasional. Jadi itu semuanya kita mencoba memaknai bahwa sholat itu adalah satu bentuk upaya membangun satu komunikasi. Kemudian wa mimma razaqnahum yunfiqun, itu artinya orang bertakwa itu orang yang dermawan. Masa orang bertakwa medit? Siapapun yang mengatakan aku bertakwa tapi medit beli ngandel. Kalau bertakwa itu orang yang dermawan. Setelah itu apalagi walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, yaitu orang-orang yang mengimani kitab-kitab suci sebelum Al-Quran dan sebelumnya. Itulah kita makna dengan toleransi beragama. Lah, wabil akhirati hum yuqinun, dan itu orang yang punya program jangka panjang sampai akhirat. Jelas mana definisi dari Allah dengan definisi dari kitab kuning. Nah ini jadi artinya ketika mereka mencoba menjelaskan Al-Quran bisa jadi malah tambah gak jelas jadi. Nah itulah makanya untuk bahwasanya mendefinisikan sesuatu, biar kita kasih pengantar tentang makna definisi dulu, terminologi, bahwa tidak mudah mendefinisikan sesuatu. Konsekuensinya ketika definisi itu tidak benar sehingga menimbulkan kesalahan persepsi, ini urusannya panjang. Siapapun orang yang persepsinya salah, pasti konsepsinya salah, betul? Kalau konsepsinya salah, konklusinya salah. Kalau konklusinya salah, kalau implementasinya salah, lalu aplikasinya salah. Ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.